Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya adalah Nora Mifta Priskia dari kelas 2B dengan nomor NPM 25782049. Oke, di sini saya akan membuat video hands-on yang dimana tentang version control system. Sebelumnya saya disuruh melakukan penginstalan dulu, tapi saya sudah melakukannya. Daripada membuang waktu, saya langsung melakukannya sekarang dengan membuat git config. Bentar guys, kejauhan. Git config global user name, jangan lupa tanda petik, nama Nora Mifta Rizky. Kita langsung git config global user git config. Oke, di sini sudah selesai. Kemudian kita disuruh membuat git repository yang dimana artinya gudang. Repository itu adalah yang digunakan untuk direktori proyek untuk menggunakan git. Nah, jika kita sudah memiliki sebuah direktori dengan nama proyek 01 dan di dalamnya sudah menggunakan git, maka kita tuh berarti sudah otomatis sudah mempunyai repository tersebut. Nah, di sini kita langsung saja latihan 2, buatlah sebuah repository dengan nama project spasi npm. Nah, di sini sudah. Langsung saja kita membuat menggunakan git init guys, project spasi 25782049. Kemudian kita menggunakan dir slice Oke, di sini maksudnya satu dir itu, jadi kita tuh sudah ada satu gimana ya? Tadi sudah saya jelaskan yang dimana kalau kita sudah memiliki sebuah direktori dengan 25782049 ini berarti dan sudah menggunakan git, maka kita tuh otomatis sudah mempunyai repository di sini. Kalau mau ngeliat, ntar guys, aku kasih lihat di local disk di Lenovo. Kita cek di sini sudah ada. Kemudian langsung saja kita disuruh membuat 3 file kosong pada repository yang telah dibuat. Jadi kita disuruh membuat. Nah, di sini aku mau membuat di Notepad. Di sini aku membuat di Notepad, pakai nama aku dulu, Nora. File kita save as, kita file 1. Kemudian aku mau buat lagi yang baru, Miftah files ya, file 2. Kemudian aku mau buat lagi Rizky ya, di sini guys, di save as menggunakan file 3. Oke, sudah guys. Nah, di sini kita akan langsung melakukan git status. Nah, di sini kenapa merah? Karena kita belum menandai
Jadi dan itu tuh belum ditandai dan berarti itu belum disimpan dan belum tersimpan pada version control. Nah, di sini aku mau ingin melakukan stagger, jadi aku mau menandai. Di sini ada dua pilihan opsi. Ada yang pakai yang pertama dan yang kedua. Kita pakai yang kedua, Git ada di bintang. Kenapa pakai yang bintang kedua? Karena kita tuh punya 3 file dan aku mau mempersingkat waktu. Jadi langsung saja gitu. Langsung merangkap gitu intinya. Kita lihat Git status. Nah, di sini sudah berarti sudah ditandai. Oke, kemudian kita melakukan perubahan dengan menambahkan konten atau mengedit gitu. Kita buka dulu terlebih dahulu. Kita buka di file 1. Tadi ini Naura doang, aku mau buat 1, 2, 3. Kemudian aku save dulu terlebih dahulu. Kemudian aku untuk menyimpan perubahan kita cek terlebih dahulu statusnya teman-teman. Nah, di sini sudah kita ada tanda. Ini kan ada 3 file, aku cuman ubah di file 1 itu modifikasi. Tapi di sini aku mau langsung melanjutkan untuk menandai, kita pakai git add terlebih dahulu. Kemudian kita mau lanjut untuk menyimpan ini perubahan, jadi pakai git commit m file 1. Oke, di sini sudah tercommit, sudah tersimpan. Kemudian kita disuruh melakukan perintah git log. Oke, di sini artinya kita sudah melakukan satu commit, satu perubahan di dalam file 1. Nah, dan kita terdapat minimal 2 riwayat perubahan pada repositori Anda. Perubahan yang dilakukan tidak masih sama. Jadi saya habis itu mau ingin kok disuruh minimal 2 riwayat. Oke, langsung saja di sini tadi 4, 5, 6 misalkan. Terus kita simpan teman-teman. Kemudian kita cek git status. Oke. Nah, di sini sudah kita ubah, tapi kita belum menandai. Dan lalu kita melakukan penandaan. Kemudian kita git commit m file 1. Oke, di sini sudah tersimpan kalau kita sudah melakukan 2 perubahan, 2 commit dalam satu file, 2 riwayat perubahan pada file 1. Nah, kemudian kita lanjut ke git tag yang dimana labelnya ditempelkan pada komit tertentu, fungsinya seperti bookmark pada buku kayak gitu. Nah, biasanya tag itu digunakan untuk memberikan versi pada aplikasi, misalnya versi 1.0, versi 2.1, dan lain sebagainya. Ada 2 jenis tag pada git. Yang pertama itu adalah quick text, hanya berfungsi sebagai bookmark saja. Terus yang kedua ada annotated text untuk menyimpan informasi tambahan seperti nama, pembuat teks, email, dan tanggal gitu. Nah, di sini kita langsung saja ke git tag perintah. Aku mau mencoba wake text. Nah, kita jalankan saja perintahnya git tag versi 1.0.0. Kemudian kita pencet git tag, maka muncullah F1.0. Jadi kita coba ini, terus kita pencet git tag, bakal munculnya ini karena yang tadi yang dimana jenisnya liquid text itu ya itu fungsinya hanya untuk bookmark saja gitu. Oke, yang kedua ada untuk annotated text, tapi kita harus menambahkan opsi yang dimana itu ada spasi A dan M gitu. Oke, langsung saja git tag spasi A versi 1.0.1 spasi M tanda petik release versi 1.0.1.
Oke, langsung kita git tag. Nah, di sini keluarnya ini yang sama dengan ini. Oke, langsung saja kita ke latihan keempat. Pastikan repositori Git Anda memiliki minimal 2 commit dari latihan sebelumnya, teman-teman, dari latihan itu. Jadi kita disuruh menampilkan. Oke, langsung saja saya mau nambah. Kita pencet saja. Git log. Nah, di mana ini sudah memiliki minimal 2 commit. Yang dimana tadi ini yang pertama, ini dan ini kedua. Dan kemudian kita disuruh pilih salah satu commit lalu buat tag dengan nama versi 1.0. Oke, kita langsung git tag versi 1.0. Kita pakai yang ini. Kita salin kayak gini. Nah, sudah. Kemudian kita coba git show. Nah, sudah. Ini dimana artinya itu kita sudah melakukan 2 kali perubahan pada file 1. Nah, dan dimana ini langsung dijelaskan. Yang pada perubahan pertama kita cuma tulis Naura slice 123, yang perubahan kedua Naura slice 123 slice 456 gitu. Nah, di sini ada comparative version, between version. Itu dimana git diff itu sebenarnya sama aja dengan git show. Kalau kalian mau mencoba, aku tunjukin. Langsung saja git diff commit 1 dan commit kedua. Oke, kita salin. Ini yang pertama. Dan ini yang kedua. Oke, ini yang kedua. Nah, jadi intinya git show dan git diff itu sebenarnya sama saja gitu. Oke. Dan di sini salah satu kelebihan penggunaan FCS adalah kita dengan mudah mengembalikan versi file pada repository ke versi sebelum-sebelumnya. Jadi kita jika kita mengalami suatu masalah dengan versi saat ini, ada 3 solusi untuk kembali ke versi sebelumnya berdasarkan perubahan saat ini. Yang pertama itu kalau misalkan kita ada perubahan saat ini tidak ada perubahan, jadi kita menggunakan git checkout. Terus yang kedua ada kalau kita mengalami perubahan tapi sudah staged, udah ditandai tapi belum disimpan, kita bisa menggunakan git reset. Nah, dan yang ketiga, kalau misalkan kita sudah melakukan udah menandai dan melakukan perubahan tapi kita ingin membatalkannya, jadi kita tuh bisa menggunakan git revert, tapi kita nggak butuh, jadi kita lakukan saja. Kita langsung lanjut ke latihan kelima. Buatlah sebuah public repository di GitHub dengan nama ini. Oke, kita langsung buat GitHub, tapi pastikan kalian sudah login ya, karena saya sudah login. Oke, langsung saja buat repository. Kemudian kita buat ini menggunakan yang tadi yang dikasihnya, formatnya init, npm, nama lengkap segala macam. Oke, sudah. Kemudian buat repositorinya. Nah, sudah. Kemudian kita disuruh membuat kita akan mengupload semua perubahan dari lokalnya tuh telah kita buat sebelumnya ke GitHub. Nah, sebelum upload kita akan menambahkan URL online terlebih dahulu, guys. Oke, kita buat ini ya. Di sini kita buat git remote add GitHub dan kita melakukan salin di sini, terus kita tempel. Oke, kemudian kita disuruh git
Selanjutnya kita dapat mengirim seluruh perubahan pada lokal repository ke GitHub dengan perintah ini. Oke, kita langsung saja ya. Git push GitHub master. Nah, tunggu sebentar. Sudah. Setelah berhasil diupload, pastikan setiap kali Anda commit perubahan di Git, Anda juga perlu mengupload ke GitHub dengan perintah git push di atas. Oke, langsung saja, sudah selesai. Kita pencet. Oke. Nah, di sini lakukanlah perubahan baru terhadap repository Git Anda dengan memodifikasi isi file atau menambahkan file baru selain dari yang telah Anda lakukan pada latihan ketiga. Oke, jadi kita lakukan di sini, kita lakukan ke file 2. Misalnya 34. Kita save. Kemudian kita git add. Terus kita pencet git commit file 2. Nah, sudah kan kita commit dan pas kita melakukan git push. Jadi disuruh melakukan git push. Nah, di sini kita langsung saja salin yang di sini. Kita Ctrl C, Ctrl V. Nah, langsung sabar. Setelah itu, nah, sudah down. Oke, langsung kita cek GitHub-nya. Kita refresh. Sudah, otomatis sudah ada ini. Oke, langsung selain mengupload lokal repository ke online repository, kita juga dapat menyalin clone seluruh isi repository beserta catatan riwayat lengkap online ke lokal repository ke lokal komputer. Oke, kita langsung ke pencet ke git clone dengan URL. Berarti kita perlu buka kode, terus URL yang ini, terus kita kemudian kemudian lakukan git clone ke repository yang baru saja dibuat ke folder lain. Nah, jadi kita disuruh pindahin. Oke, nah di sini kita disuruh pindahin dulu ke mana ya enaknya, ke sini dulu aja agar dia tuh nggak mengganggu, karena kalau misalnya kita nggak pindahin ke selanjutnya kita bakal error. Oke, selanjutnya kita disuruh melakukan git push origin. Nah, di sini aku mau untuk ini salah satu tag kita kan ada 3 file, jadi aku mau pakai semua teks. Oke. Git push. Nah, aku nggak pakai origin karena waktu tadi aku pakai GitHub. Mana GitHub? Bentar. Aku tadi pakai bentar. Ya, pokoknya aku pakai GitHub. Jadi biar ini, soalnya aku tadi udah nyoba juga sebelumnya, nggak bisa di itu aku di device aku. Oke, sabar, dan udah selesai. Nah, kemudian aku disuruh refresh dulu. Kita refresh dulu. Nah, di sini sudah ada release 3 teks. Oke. Nah, di sini di mana? Bentar. Apa ini? Push semua teks yang sudah dibuat ke komputer lokal ke GitHub. Tampilkan perintah. Oke. Nah, di sini aku akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan perintah git pull. Nah,
Git pull itu tuh adalah perintah pada Git yang digunakan untuk mengambil perubahan terbaru dan dari repositori lalu untuk digabungkan ke repositori lokal online tadi. Nah, untuk fungsinya itu untuk memperbarui repositori lokal agar sama dengan repositori yang ada di GitHub. Nah, contoh kasusnya apa sih? Dan kapan perintah itu dapat digunakan? Jadi contohnya tuh misalkan jika anggota dan menambahkan untuk mengelola file gitulah di repository GitHub, lalu bisa menggunakan Git pull untuk mengambil perubahan tersebut. Nah, bagaimana sih bagian pemanggilan pemerintahnya itu? Jadi misalkan gini, kita buka GitHub, ada nih file ketiga, terus kita edit lah, bentar, kita edit, misalkan ya 24, terus kita terapkan perubahan, oke, selesai. Nah, di situ di repository itu maksudnya di GitHub sudah, tapi kalau di repository lokal kita di komputer kita itu belum kan. Nah, itu tujuannya untuk menarik file GitHub ke file kita gitu loh. Nah, sekarang kita pencet ini Git pull. Oke, tunggu sebentar. Down, oke. Langsung kita cek ya di file ketiga ini. Nah, otomatis dia Rizkia 24 gitu. Jadi di repository itu tuh yaitu untuk menarik file GitHub kita ke file yang ada di laptop kita gitu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.